nggak punya istirahat lo ya, kamu harus terus-menerus. Lo kapan aku enak ini? Nggak ada. Nah, coba kita merenung sejenak. Apakah kita terus-menerus mencari apa yang menyenangkan, mengenakkan hidup kita? Ataukah kita berani mengikuti Yesus, meskipun rasanya tidak ada satu saat pun untuk kita dapat beristirahat? Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia akan menghasilkan banyak buah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Para saudara yang terkasih, mengikuti Yesus itu merupakan jati diri kita. Jadi pada saat kita itu melakukan apapun dalam kesadaran bahwa saya sedang mengikuti Yesus. Kalau saya sedang menyapa orang, berarti saya sedang menyapa orang itu seperti Yesus menyapa dia. Nah, itu mari di awal Ekaristi ini, kita hening dulu sejenak. Kita digerakkan oleh atau diilhami kembali oleh Santo Ireneus, uskup dan martir. Hidupnya senantiasa digerakkan oleh kerinduan untuk menunjukkan, mewartakan siapa Yesus kepada orang lain hingga dia menjadi martir. Nah, itu mari di awal Ekaristi ini kita mencoba menghayati, membuat diri sadar akan siapakah kita di hadapan Tuhan dan setiap hal yang sudah kita perbuat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kedamaian sejati, Engkau telah menganugerahkan kepada Santo Ireneus, uskupmu, rahmat untuk meneguhkan gerejamu dalam kebenaran dan damai. Semoga berkat doanya, kami yang telah diperbaharui dalam iman dan kasih, selalu penuh perhatian untuk memajukan kesatuan dan kerukunan. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Satu kali ada yang pernah datang ke saya ngomong begini, Romo, kalau saya marah sama Tuhan tuh dosa enggak? Dosa enggak ya? Tadi Abraham berdebat dengan Tuhan. Soal Abraham ini ingin agar Tuhan tidak menjatuhkan hukuman pada Sodom dan Gomora. Karena di dekat situ ada saudaranya. Masih ingat siapa? Lot, keponakannya. Dia ingin agar Tuhan tidak menjatuhkan hukuman itu, maka dia berdebat. Panggilan kita itu bukan panggilan yang seperti robot, tetapi hidup kita itu diberi kebebasan, lalu kita bisa berdialog dengan Tuhan. Atau katakan berdebat. Tuhan kok begini ya? Tuhan kok begini? Boleh. Ada yang katakan doa itu katanya marah-marah. Tuhan, aku gini. Kenapa kok kamu gini? Kenapa kok nggak kasih anak ini? Kenapa kok kamu kasih gini? Aku persoalan terus tiap hari. Tiap hari, tiap kali doa kita begitu. Ayub pun yang pernah kita dengar beberapa minggu lalu, juga bahkan sampai protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku sudah begitu baik hidupku, tetapi hidupku tidak juga enak? Itulah yang disadarkan oleh Yesus pada saat ada orang yang mengikuti dia. Kapan tuh ada kunjungan beberapa suster Hermanas, datang terus saya tanya, loh kan apa postulan? Oh banyak 8 orang. Ngopo kok jadi suster? Besok saya berikan tiket pesawat kalau besok pulang ini. Saya berikan tiket pesawat, tak antar ke Surabaya, saya berikan tiket pesawat. Wah enggak Romo, saya kan dipanggil Tuhan. Waduh dipanggil Tuhan, iya. Ingat baik-baik kata itu pada saat kita sedang konflik dengan pimpinan. Kenapa? Karena pada saat itu hidup kita rasanya punya banyak persoalan, tidak cocok dengan komunitas, juga sama dengan orang menikah. Waktu mau menikah tanya, kenapa mau menikah? Ini jawaban novena saya Romo. Iya, mau menikah. Setelah menikah 10 tahun, 15 tahun, Tuhan salah mungkin ya.
Lihat ya, kenapa salah? Karena apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Maka Yesus mengatakan, serigala punya liang, burung punya sarang. Anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Untuk mengikuti Yesus, tidak ada waktu istirahat, tidak ada waktu untuk diri sendiri. Semuanya untuk Tuhan. Nah, ini masalahnya tuh. Jadi pada saat kita sadar, oh iya hidupku ini untuk Tuhan. Kalau mau marah, mikir, oh iya ya, ini benar nggak yang saya buat? Hari ini saya harus belajar menerima dia yang bersama-sama dengan aku 15 tahun nih. 25 tahun menikah, kok ya podo ae ya. 30 tahun hidup membiara, sama ya. Kesana aku gak cocok. Kesana gak cocok, kesono gak cocok. Ini saya yang gak cocok atau orang lain yang gak cocok? Itu kan pertanyaan besar. Maka kalau ini sadar bahwa saya terus harus berusaha menghadirkan Yesus, nah ini yang menjadi sulit sekarang persoalannya. Maka tadi itu dikatakan, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Ikutilah aku. Bahkan ini keras, sama dengan ini loh. Kalau tanganmu itu dengan tangan lengkap kamu itu masuk neraka, kamu harus berani memotong tanganmu. Cungkilah matamu jika matamu itu menyesatkan engkau. Penggalah kakimu jika dengan 2 kaki kamu tidak masuk kerajaan surga. Barang siapa tidak membenci ayahnya, ibunya, sama nih, keras nih Yesus ini. Untuk membuat kita sadar bahwa ngikuti dia itu penuh dengan tantangan. Harus sungguh-sungguh iya. Nggak iso, iyalah sekali-sekali lah, enggak. Maka kemarin saya bilang, ngintil Yesus itu, ngikuti Yesus itu, penuh. Kalau Yesus tuh ke kiri, kanan-kanan. Maka ini, salib gede gini, membuat kita harus sadar bahwa, ini kan pasionis juga tuh. Nah, hidupku itu pasti nggak enak. Ngikuti Yesus pasti nggak enak, pasti konflik. Nah, persoalannya adalah, apakah aku berani menerima konflik, hal-hal yang tidak enak itu sebagai bagian dari hidupku, bukan sebagai pengalaman yang seharusnya tidak kualami. Disalahkan. Duh, kenapa sih suster menyalahkan aku terus? Kenapa kok dia nyalahkan aku terus? Bagian itu. Itu bagian dari panggilan kita. Jadi pada saat itu, maka kemarin saya katakan, keberanian kita menarik yang baik dari segala yang buruk. Itu loh panggilan kita. Nah, Yesus menunjukkan di depan, nggak punya istirahat loh ya, kamu harus terus-menerus. Loh, kapan aku enak ini? Nggak ada. Nah, coba kita merenung sejenak. Apakah kita terus-menerus mencari apa yang menyenangkan, mengenakkan hidup kita? Ataukah kita berani mengikuti Yesus, meskipun rasanya tidak ada satu saat pun untuk kita dapat beristirahat? Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu, sabda Tuhan. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia akan menghasilkan banyak buah. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Raja Damai, kami telah menerima misteri kudus ini pada peringatan Santo Irenaeus. Kami mohon tumbuhkanlah dalam diri kami iman yang sudah dipertahankan oleh Uskup Santo Irenaeus sampai wafat. Semoga kami mampu mengimani putramu dan dengan setia mengikutinya sampai kami menerima keselamatan abadi demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.